Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buvia dari SD Islam Afat. Saat ini saya memegang kelas 1, khususnya kelas 1-2. Alhamdulillah kelas 1 tahun ini mempunyai 4 rombel, jadi kelas 1-1 sampai kelas 1-4. Saya di sini akan menceritakan sedikit kegiatan Ananda sebelum memulai pelajaran. Seperti biasa, rutinitas pagi Ananda datang itu diantar orang tua, turun di lapangan, lanjut para guru menyambut kehadiran Ananda, lanjut Ananda bersalam-salaman dengan bu guru, menuju ke kelas. Diusahakan setengah 7 Ananda sudah berada di dalam kelas, karena kami dari pagi itu sudah mulai ngaji anak-anak. Jadi kelas 1, khususnya kelas 1, alhamdulillah selain Iqra, Ananda juga sudah ada yang mencapai Al-Quran. Dan di kelas saya untuk semester 2 ini sudah ada yang mencapai juz 7, seperti itu. Setelah tentunya tidak semua anak dalam waktu pagi itu, dari 23 Ananda itu semuanya selesai mengaji, tidak, tapi tetap kami bergiliran sampai nanti istirahat siang. Dari setengah 7 sampai jam 7 Ananda yang mengantri duluan, itu terutama Ananda yang datang duluan itu pasti mengaji duluan. Lanjut jam 7 kami masuk, karena memang masuknya di SD Islam Afat itu jam 7. Lalu kami melakukan penyegaran. Penyegaran itu terdiri dari doa, murojaah hafalan, ada surat-surat pendek di situ, ada doa sehari-hari, hadis pilihan. Dan juga Asmaul Husna. Asmaul Husna ini juga untuk kelas 1 supaya lebih mengena dan lebih cepat hafal, Ananda menggunakan tepuk. Selain tepuk juga Ananda setelah itu dinyanyikan seperti itu. Sampai jam setengah 8 kegiatan penyegaran, lalu dilanjutkan dengan kegiatan sholat duha di masjid. Ananda itu kan ibarat kertas putih. Yang pasti satu, memang kita sekolah Islam. Tentu basic kita Islam, apapun yang ada kegiatan tentang agama kita, itu yang kita utamakan. Yang kedua, yang seperti awal saya katakan tadi, Ananda adalah ibarat kertas putih. Sholat duhur atau asar, surat-surat pendek itu tetap digunakan, jadi Ananda supaya cepat hafal, seperti itu. Dan di waktu istirahat juga tidak menutup kemungkinan Ananda juga bernyanyi Asmaul Husna dan lain-lain, seperti itu. Yang pasti kami sangat meyakini bahwa dengan ayat-ayat Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah itu, ini sudah terbukti ya Pak, bahwa Ananda itu yang lancar membaca Al-Quran itu insya Allah cerdas. Jadi kami sangat meyakini itu, makanya ya bukan apa, karena memang secara Islam memang harus, tapi kami meyakini itu sebagai sebuah apa ya Pak, sebagai sebuah motivasi bagi Ananda, selain membentuk karakter supaya menjadi Ananda yang soleh-soleha dan berakhlak mulia. Setiap saat kami selalu mengkomunikasikan, misalkan hampir 1 bulan sekali, target hafalan Ananda seperti ini, buku mengaji itu pasti ada laporannya. Target hafalan juga seperti itu, kami sampaikan kepada orang tua bahwa target Ananda sudah sampai sejauh ini. Jadi misalkan
dalam waktu yang ditentukan Ananda belum mencapai target, kita tentu saja minta kerjasama wali murid supaya ketika rapot nilai di rapot itu diusahakan sama-sama memuaskan, baik kami sebagai pihak guru, pihak sekolah, yang paling utama sebagai pihak orang tua, bahwa pendampingan kami di sekolah ada hasilnya yang memuaskan gitu. Tentu menjadi Ananda yang soleh-soleha pasti ya, yaitu tadi setiap jenjang kita punya target, dan alhamdulillah kan SD Islam Alfat juga punya tingkat kelanjutan di SMP Islam Alfat. Jadi pembelajaran itu tentu berkelanjutan, soleh-soleha itu pasti, dan itu semua tidak akan mungkin secara tiba-tiba anak-anak bisa menjadi seperti itu tanpa ada pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan mulai dari kelas 1, dan insya Allah nanti yang melanjutkan sampai SMP Islam Alfat, pembiasaan itu akan terus dilaksanakan sampai mereka selesai. Sebelum kita melakukan pembelajaran khususnya di kelas 1, kita kan sudah melakukan pertemuan dengan wali murid baru. Di situ kita menjelaskan ketika Ananda sudah siap masuk di SD Islam Alfat, pembelajarannya seperti ini loh. Jadi kami mengutamakan pendidikan agama untuk membentuk akhlak, terutama itu akhlak dulu. Setelah akhlak baik, akhlaknya yang kita harapkan sesuai, insya Allah anak-anak mengenai pembelajaran atau pelajaran-pelajaran di luar agama, insya Allah menyertai seperti itu. Tapi kami memang sangat mengutamakan pendidikan agama dulu, tapi tidak mengenyampingkan pendidikan yang lain. Maksudnya mata pelajarannya tetap harus seimbang. Tapi kami yakini bahwa dengan pembiasaan yang baik pagi itu Ananda akan istilahnya terbuka gitu loh Pak. Ininya terbuka untuk menerima pelajaran-pelajaran selanjutnya. Istilahnya doa, benar sekali. Dan semua itu tentu saja kita harus butuh kerjasama dengan orang tua, itu pasti, supaya pembelajaran kita juga selaras. Bagaimanapun kita hanya manusia biasa, tentu ada kekeliruan, dan kami tidak menutup kemungkinan untuk menerima masukan yang positif, khususnya demi kebaikan dan kemajuan. Pelajaran sekolahnya yang umum seperti biasa, ada IPA, IPS, matematika, agama Islam, al-hadis, bahasa Arab, sama seperti sekolah pada umumnya. Cuman memang nilai plus kita mengutamakan pendidikan agama. Setelah sholat duha di masjid, tentu Ananda masuk ke pembelajaran materi sesuai dengan jadwal yang sudah tertera di kelasnya masing-masing. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada matematika dan sebagainya. Nanti pukul 9:30 kita ada istirahat jam pertama. Istirahat jam pertama hanya sebentar, sekitar setengah jam. Dan Ananda yang namanya kelas 1 tentu mungkin ada yang belum sarapan di rumah, tapi insya Allah untuk anak-anak Alfat semua sudah sarapan, tapi mereka tetap membawa bekal jajanan yang sehat dari rumah, dan mereka membuka bekalnya, ada yang bermain, malah tidak sedikit yang mengutamakan atau membiasakan pojok baca yang sudah kami siapkan.